Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bagaimana kabarnya rekan-rekan semuanya? Saya doakan semoga sehat walafiat. Selamat ketemu kembali dengan saya, ya, petani muda 71 pada pagi hari ini, hari Minggu 2025 tanggal 4 Mei ya, 2025 hari Minggu. Saya berada di area persawahan, tepatnya di Dusun Ngepung, Selerejo, Mojowarno ya. Kegiatannya pada pagi hari itu adalah kegiatan bukan kawan-kawan. Namun yang ingin menjadi perhatian saya adalah itu, di antara kita mungkin ya semua makhluk hidup itu akan mengalami yang namanya stres gitu ya, akan mengalami yang namanya stres ya, termasuk saya, rekan-rekan. Cuma stres kita itu kadang-kadang ada yang bisa mengelola, dan semoga kita bisa mengelola sehingga stres itu tidak menjadi masalah untuk meneruskan tugas-tugas kita. Demikian juga makhluk hidup yang namanya padi itu juga pernah bisa mengalami stres. Loh, kok kita tahu kalau padi stres? Apakah mereka linglung? Enggak, kawan-kawan ya. Kita juga bisa melihat bahwa padi kita itu mengalami stres atau enggak itu bisa dilihat dari itunya atau indikatornya ya. Indikatornya salah satu indikator itu adalah layu ya, layu. Lalu kita juga harus tahu kapan padi itu mengalami stres. Salah satu ya waktu yang sering terjadi padi kita, bibit kita mengalami stres itu adalah pada sistem tanam pindah, yaitu ketika tanaman padi itu setelah ada di persemaian ya, di persemaian itu kan juga dirawat kan ya, diairi, dipupuk dan sebagainya ya, dimonitor apakah ada hama dan penyakitnya. Ketika di persemaian diperlakukan seperti itu. Namun saat padi itu dipindah ke lahan utama, padi itu akan loyo dan layu. Nah, dia tidak akan bisa langsung tumbuh, tidak akan bisa langsung seperti tumbuh tegak seperti di persemaian. Dia akan layu. Itu salah satu tanda padi kita mengalami stres. Yuk kita membahas hal-hal terkait dengan padi yang mengalami stres. Pindah tanam, sahabat panen, ini bisa menyebabkan stres pada bibit padi ini karena beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu kerusakan akar saat pindah tanam. Saat bibit dicabut dari persemaian, ini akar ini bisa mengalami luka atau putus, menghambat penyerapan air dan nutrisi, sehingga ini menjadi penyebab stres ya. Penyebab yang kedua itu adalah perubahan lingkungan ya. Bibit yang sebelumnya tumbuh, sahabat tani, di kondisi yang ya boleh dikatakan terkendali lah gitu, ini harus beradaptasi dengan tanah baru, dengan suhu baru, dan juga dengan kelembapan yang baru serta berbeda. Hal-hal yang terkait dengan perbedaan inilah yang bisa menjadi penyebab bibit padi itu menjadi stres. Ini penyebab yang kedua. Kemudian penyebab yang ketiga itu karena bisa kekurangan air ya. Jika tidak segera disiram setelah pindah tanam, maka bibit bisa mengalami cekaman kekeringan, yaitu saya mengambil istilah cekaman kekeringan, yang ini berdampak pada bibit padi ini mengalami stres. Itu ya. Kemudian faktor yang keempat ya, ini bisa karena serangan hama dan penyakit ya. Bibit yang lemah ini lebih rentan terhadap serangan hama seperti kepih hijau atau worm ya, sahabat tani itu ya. Sedangkan yang terakhir mungkin teknik tanam yang kurang tepat ya. Jadi tidak hanya pemindahan tanam, tapi juga teknik tanam yang kurang tepat. Jika bibit ditanam terlalu dalam atau terlalu dangkal, maka pertumbuhannya bisa terganggu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ningali iki jane kudu wayahe dibiok niki mboten kocoran. Kene anu kulisne dik sing ndendek kocor. Pokoknya sing ndendek dhisik niku lho. Nggih, milih. Nggih. Ben diblok. Cekak. Diblok ben pisan. Ayo ben. Kersane sih, Mbah. Gerakannya dikocor ya. Dikocor oh. Jane ana kocor aja nih. Sing ndendek tok iku dipilih. Oke, saya